Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mawati, NM230503 dari kelas M6. Di sini saya akan mempresentasikan sistem penyortiran sampah otomatis berbasis visi menggunakan klasifikasi kecerdasan buatan dan mikrokontroler K210. Jadi untuk tujuan inovasi, yaitu proyek ini bertujuan merancang sistem penyortiran sampah otomatis yang mengklasifikasi sampah organik dan non-organik menggunakan teknologi computer vision dan AI dikendalikan oleh mikrokontroler K210. Jadi dengan tujuan ini adalah mengurangi kesalahan, jadi meminimal kesalahan pemilihan sampah manual, meningkatkan efisien pengelolaan sampah secara keseluruhan, dan mendukung lingkungan dengan teknologi cerdas. Lingkup kerja atau fitur dan batasan. Jadi fitur yang akan dibuat itu yang pertama dari deteksi objek sampah menggunakan kamera. Yang kedua ada klasifikasi jenis sampah dengan mode AI. Yang ketiga ada kontrol motor servo untuk penyortiran otomatis. Yang keempat ada tampilan hasil kualifikasi pada LCD atau serial monitor. Yang terakhir ada sistem monitoring sederhana berbasis komputer. Yang batasan proyeknya yang pertama ada jenis sampah terbatas, itu hanya 2 jenis, organik dan non-organik. Yang kedua, sistem berjalan dalam skala prototipe. Yang ketiga, akurasi klasifikasi tergantung kualitas dataset. Yang keempat, tidak menggunakan sistem cloud atau berbasis lokal. Dan yang terakhir, digunakan dalam lingkungan terkendali atau indoor. Untuk lini masa proyek 6 minggu. Untuk minggu pertama itu perancangan konsep, studi literatur, dan perancangan sistem awal. Yang kedua, minggu kedua pengumpulan dataset, pengumpulan gambar sampah, dan desain mekanik. Ketiga, minggu ketiga pelatihan mode AI, yaitu pembuatan dan pelatihan mode AI untuk klasifikasi. Minggu keempat praktikan hardware, praktikan K210, kamera, servo, dan LCD. Minggu kelima integrasi sistem, integrasi perangkat lunak dan perangkat keras. Yang minggu ke-6 terakhir pengujian dan dokumentasi. Pengujian sistem, evaluasi, dan dokumentasi akhir. Sumber daya manusia dan peralatan. Jadi sumber daya manusia yaitu project manager, tugasnya mengelola dan koordinasi. Programmer AI itu membuat dan melatih model. Programmer embedded itu pemrograman K210. Hardware engineer yaitu merakit elektronik dan mekanik, yaitu desain prototype, tester, penguji, dan validasi. Untuk tools yang digunakan kita hardware menggunakan mikrokontroler K210, kamera, motor servo, LCD monitor, breadboard, dan kabel jumper. Untuk software yang kita gunakan yaitu Arduino, platform I/O, Python, TensorFlow Open, MVG, Nmapsia Py, dan label MG. Pendukung kita menggunakan laptop dan dataset gambar sampah. Evaluasi resiko proyek yaitu resikonya dataset kurang atau akurasi klasifikasi rendah. Dan untuk solusinya kita tambahin dataset dan variasi. Kerusakan hardware, sistem tidak berjalan, ini solusinya sedia cadangan atau cek berkala. Mode AI tidak akurat, sudah klasifikasi, solusinya retaining dan optimasi. Keterlambatan integrasi atau proyek tidak sesuai, kita buat jadwal rinci dan monitoring. Untuk kesalahan pemrograman, biasanya sistem error, itu solusinya testing dan debugging. Untuk gangguan kepercayaan, deteksi objek gagal jadinya, dan solusinya tambah lampu dan setting kamera. Analisis ROI, analisis ROI dan referensi pengguna.
yaitu analisis ROI atau return of investment dari monitor kedua 10 kamera, monitor motor servo, OCD, bahan mekanik dan angka, kabel, breadboard, dan lain-lain software, itu total biayanya ada 1.300.000. Dan untuk retention rate atau simulasi 10 pengguna minggu pertama, itu user 1 sampai user ke-10 hanya 2 user yang tidak setuju, jadi retention rate-nya ada di 80%. Nah, untuk kepuasan pengguna dan kesimpulan keberhasilan, untuk kepuasan pengguna kita dapat di 4,36/5, dan untuk kesimpulan indikator keberhasilan untuk ROI kita dapat 369%, yaitu proyek sangat menguntungkan, dan untuk retention kita dapat di 80%, dan untuk user satisfaction itu kita dapat tadi di 4,36/5. Strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Jadi inovasi ini memiliki potensi besar nih guys untuk diterapkan secara berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Strategi mencakup pengembangan teknologi, meningkatkan kualitas sistem, dan melibatkan pengguna aktif. Yang pertama itu pembangunan teknologi, pembaruan AI untuk akurasi dan kecepatan. Yang kedua ada kolaborasi dan pengembangan lanjutan dengan kerjasama dengan institut, pemerintah, atau komunitas. Upgrade fitur dengan menambahkan kategori sampah, integrasi mobile atau cloud. Yang ketiga ada monitoring berkala, pengecekan hardware, evaluasi software, pengujian ulang. Dan yang terakhir ada peningkatan user engagement, edukasi, tampil kerja, dan survei kepuasan. Untuk masa depan sistem penyaringan sampah otomatis ini dengan strategi yang tepat, sistem ini dapat dikembangkan sebagai inovasi teknologi yang berkelanjutan dengan bermanfaat dalam mendukung pengolahan lingkungan yang lebih modern. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.